Siapa yang tak pernah dengar tentang kisah Waliullah Syekh Jangkung? Atau yang biasa disebut dengan panggilan Sariden. Orangnya lucu, humoris tapi memiliki karomah yang sangat luar biasa. Kesaktian Saridin atau Syekh Jangkung yang legendaris antara lain adalah mampu keluar masuk penjara tanpa terdeteksi, tidak bisa digantung, dan membuat semua air berisi ikan termasuk air comberan dan air kelapa. Ia juga memiliki karisma luar biasa dalam berdakwah, membuat ribuan orang masuk Islam dengan cepat menggunakan mukjizat kecil dan metode yang persuasif. Berikut adalah beberapa kesaktian Saridin Syekh Jangkung yang diceritakan secara turun-temurun. 1. Kemampuan keluar masuk penjara. Saat di penjara karena tuduhan membunuh, Saridin berkali-kali berhasil keluar pada malam hari dan kembali keesokan paginya, membuat petugas penjara kebingungan. 2. Ketahanan terhadap hukuman gantung. Ketika akan digantung, tali tidak mampu menopang berat badannya. Dan ketika ia menawarkan diri untuk ikut menarik tali, petugas tidak bisa. Akhirnya, ia memutuskan untuk melarikan diri. 3. Mengubah air menjadi berisi ikan. Dalam sebuah peristiwa, Saridin menunjukkan bahwa semua air, dari air kendi hingga air comberan, dapat berisi ikan, yang membuktikan kemampuan gaibnya. 4. Kemampuan berdakwah yang luar biasa. Melalui kemampuan berdakwah yang karismatik dan persuasif, Saridin mampu mengislamkan banyak orang dalam waktu singkat, meyakinkan mereka dengan keilmuan dan mukjizat kecil. 5. Menghadapi niat buruk dengan kecerdasan. Saat ada yang ingin menjahatinya, Saridin mampu mengetahui niat jahat tersebut dan menghadapinya dengan kesaktian dan kecerdasannya. Seperti kejadian ketika ia menombak harimau yang menyamar. Sariden dengan postur yang tidak tinggi, tidak pendek, tidak tampan, tidak jelek. Namun yang membuatnya istimewa bukanlah rupa, melainkan kepandaiannya mengubah nasib dengan akal dan tawa. Orang-orang di kampung suka menyebutnya Saridin si kelakar, bayang-bayang karena leluconnya, yang bisa membuat orang yang paling murung pun tertawa. Di balik senyum itu, Saridin menyimpan rahasia. Kemampuan untuk menghilang di saat yang paling tidak terduga. Suatu malam ketika bulan berada di puncak pucuk lenteng, Saridin kebetulan ikut serta dalam keributan yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia tertangkap, dibawa oleh petugas, lalu dimasukkan ke balik jeruji penjara kota, tempat di mana harap dan kebingungan bercampur. Di mata banyak orang, penjara adalah akhir cerita. Tetapi bagi Saridin, penjara justru menjadi panggung baru. Ia memutuskan untuk bermain peran. Bukan untuk melarikan diri demi kebebasan semata, tetapi untuk menyelidiki, menolong, dan mengubah pandangan orang-orang tentang apa yang disebut kesalahan. Di balik dinding batu, pertama-tama Saridin belajar mendengarkan. Ia mencatat ritme langkah penjaga, mendengar cerita-cerita napi lain, mengamati kebiasaan para petugas. Ia tahu satu hal yang tak bisa dibeli, waktu. Waktu memberinya peta tak terlihat, jam-jam ketika suara di koridor menipis. Saat penjaga menengok ke masjid di luar. Saat gelap melingkupi halaman. Namun Saridin bukan tipe yang memberi resep langkah demi langkah untuk kabur. Ia lebih seperti bayangan yang menunggu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Malam pertama ia keluar dari selnya. Tidak dengan lari atau lompat pagar, melainkan dengan rencana kecil yang manis. Ia membuat senyum orang lain jadi jauh lebih besar. Baginya, menghilang tak selalu tentang kaki yang bergerak. Kadang-kadang tentang perhatian yang dialihkan. Di ruang makan, ia menjadi badut yang tak sengaja menyuruh napi yang menderita rindu untuk menulis surat pada ibu mereka. Menuliskan kembali surat-surat lusuh itu dengan huruf yang tegas. Membacakan kembali cerita-cerita lama sampai tawa menggema. Di mata penjaga, Saridin hanyalah sumber keributan kecil yang menyibukkan. Di mata teman-teman sel, ia adalah oase. Beberapa minggu berlalu. Ada 2 kali ia keluar dari penjara. Pertama untuk bertemu seorang gadis yang memimpikan kebun mawar dan kedua untuk membawa kembali buku-buku tua dari perpustakaan kota. Bagaimana caranya? Bukan dengan trik teknis yang contohkan pada anak-anak nakal, tetapi lewat serangkaian kebetulan yang direncanakan seperti sandiwara. Sebuah lembur pekerjaan. Di malam hujan membuat penjaga
Utama lupa memeriksa koridor. Seorang dokter yang dipanggil karena sakit perut menempati ruang kontrol. Sebatang tali benang. Kebaikan, sebuah janji yang dibuat. Saridin pada seorang tukang roti untuk mengantarkan kue. Ibunya menjadi alasan yang tepat bagi seorang sipir untuk membuka gerbang sebentar. Yang membuat cerita Saridin luar biasa bukan hanya kemampuan menghilang itu, melainkan apa yang ia lakukan saat tak terpantau. Di pasar yang dingin, ia membeli 1 kilo kacang hijau untuk seorang ibu tua yang tak mampu makan. Di perpustakaan, ia menumpuk buku bacaan anak untuk anak-anak kampung yang tak pernah melihat kata-kata indah. Di malam lain, ia menyelinap masuk ke masjid tua, memperbaiki pintu yang berdecit dan menyalakan lampu yang sudah lama padam. Tindakan-tindakannya kecil, tidak glamor, tetapi berkilau di hati mereka yang menerima. Penguasa kota, seorang lelaki berjas hitam yang namanya hanya disebut dengan Gumam, mulai merasa geli. Ia tidak bisa menangkap titik di mana Saridin menghilang, bukan untuk kabur, tetapi menghilang dari pandangan tanpa jejak. Beberapa pejabat mengira ada kelemahan keamanan. Yang lain menduga ada pemain politik bermain-main. Namun ketika mereka memeriksa rekaman, yang mereka temukan hanyalah menit-menit kebingungan. Bayangan seorang lelaki yang menabur tawa. Tangan-tangan yang memegang buku. Sehelai kain lap yang menyeka debu. Dan kue yang hilang setengahnya dimakan oleh sepasang anak jalanan. Ada satu malam ketika hal-hal berubah. Seorang bocah laki-laki dari blok lain, bernama Adi, jatuh sakit parah. Demamnya tinggi dan penjaga panik. Rumah sakit tidak bisa menerima pasien lagi. Kepenuhan, kekurangan tenaga. Melihat itu, Saridin melakukan sesuatu yang membuat semua orang menahan napas. Ia menulis secarik surat. Meletakkannya di saku penjaga yang sedang merenung. Dan di bawah bulan, ia menghilang ke dapur penjara. Petugas yang membaca surat itu teringat pada seorang bidan yang sering membuatkan bubur gratis untuk anak-anak miskin, orang yang tak sengaja membantu banyak pihak. Dengan alasan pertolongan kemanusiaan, penjaga akhirnya mengantar Adi ke bidan tersebut. Saat itu, Saridin terlihat bukan sebagai pelarian melainkan sebagai katalis. Dalam beberapa bulan, cerita Saridin menyebar. Tetapi bukan sebagai cerita pelarian ahli. Ia menyebar sebagai legenda yang aneh. Seorang narapidana yang tak pernah menimbulkan kekacauan besar. Namun selalu ada saat seseorang butuh. Anak-anak yang dulu takut pada jeruji, kini datang membawa bunga kecil pada lubang-lubang teralis, menaruhnya di celah-celah batu. Ibu-ibu yang pernah dicuri roti oleh nasib kini menemukan sapu yang tanpa penjelasan. Bahkan penjaga yang awalnya curiga pun mulai menengok ke sudut-sudut. Dengan kelembutan berbeda, mungkin karena tawa Saridin membuat mereka mengingat anak mereka sendiri di kampung. Namun tak ada cerita yang abadi tanpa ujian. Suatu malam, penguasa kota mengundang sidang khusus. Mereka ingin tahu bagaimana seseorang bisa merasa berkuasa di rumah tahanan tanpa benar-benar bebas. Mereka menginginkan jawaban, bukan sekadar cerita. Petugas keamanan diperintahkan memasang patroli ekstra, kamera tambahan, dan checklist yang panjang. Suasana sempit menjadi lebih menegangkan. Banyak napi mengunci diri dalam ketakutan perubahan. Di tengah tekanan itu, Saridin melakukan hal paling berani. Ia tidak melarikan diri. Ia memilih tetap berada di dalam, menjadi penyejuk. Ia mengumpulkan teman-teman selnya, mengajarkan mereka membaca surat, mengajari mereka menulis surat pada orang yang mereka rindu, dan mengubah kegelisahan menjadi kegiatan yang membangun. Ia mengundang penjaga untuk ikut mendengarkan cerita lama sambil membagi kopi hangat. Lambat laun, hubungan yang sebelumnya hanya oligarki antara yang mengawasi dan yang diawasi menjadi sesuatu yang lebih manusiawi. Musim berubah. Suatu pagi yang lembab, penguasa kota menerima surat, sebuah surat yang ditulis oleh banyak orang, napi, penjaga, ibu-ibu, anak-anak, bahkan sang bidan. Surat itu berisi permintaan sederhana. Jangan jadikan penjara sebagai lubang untuk melupakan manusia. Surat itu menyentuh hati beberapa pejabat. Mereka melihat data, namun juga melihat wajah-wajah yang berubah. Keputusan pun datang, rehabilitasi, program bacaan,
kunjungan keluarga. Yang lebih mudah, bukan karena Saridin mengajarkan teknik meloloskan diri, tetapi karena kehadirannya memaksa semua orang melihat kembali nilai kemanusiaan. Ketika pintu sel Saridin akhirnya terbuka, ia berjalan keluar bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai orang yang pulang. Ia tidak lari. Ia berjalan pelan, memegang setangkai bunga kecil dari lubang teralis, hadiah dari anak-anak kampung. Di depan gerbang, beberapa orang menunggu, warga. Teman-teman sesama napi yang kini bekerja di perpustakaan baru. Bahkan beberapa penjaga yang pernah mengawasinya. Mereka tidak memanggilnya pembebas atau penjahat. Mereka memanggilnya dengan tawa hangat, Saridin. Kehidupan setelah penjara bukan tentang menghilang lagi. Saridin membuka sebuah warung kecil yang juga berfungsi sebagai tempat membaca. Di sana, ia menaruh rak buku yang dulu ia pinjamkan diam-diam. Ia mengundang anak-anak untuk belajar. Mengundang penjaga yang kini pensiun untuk bercerita. Dan ia mengajari mereka satu hal yang sederhana. Kadang-kadang, menghilang adalah memberi ruang bagi yang lain untuk muncul. Orang-orang masih berbicara tentang bagaimana Saridin pernah keluar masuk penjara tak terdeteksi. Anak-anak menyanyikan lagu tentang bayangan yang memberi buku. Petugas keamanan menceritakan kisah itu di pos ronda. Namun inti cerita ini bukan teknik atau tipu daya. Intinya adalah, ketika seseorang menggunakan kepintaran bukan untuk menyakiti, melainkan untuk merawat, kemudian yang awalnya terlihat sebagai penghilangan menjadi jembatan, menghubungkan tempat-tempat yang tampak tak mungkin dipersatukan. Di ujung cerita, Saridin duduk di beranda kecilnya sambil menatap langit senja. Ia tersenyum, memikirkan semua jeruji dan semua pintu yang pernah ia buka, bukan untuk kabur, tapi untuk memberi. Di kejauhan terdengar tawa anak-anak yang belajar membaca. Dan di balik tawa itu, ada bisik-bisik yang setuju. Kadang, yang tak terdeteksi bukanlah keberhasilan mengelabui, melainkan keberhasilan membuat dunia sedikit lebih manusiawi, tanpa semua orang menyadarinya.